Dan ini itu dianggap sepele oleh kebanyakan orang, tapi saya membuktikannya ini sangat worth it gitu loh. Jadi sangat berpengaruh. Jadi sebelum teman-teman nantinya udah persiapan banyak banget, udah latihan mock up sama para mentor-mentor hebat, udah tahu, udah nguasai bener-bener nih. Jadi kita fokus ke persiapan saja, mungkin itu. Jadi kita maksimalkan persiapan. Jika ada hal yang tidak terduga nanti terjadi, itu hal yang sudah pasti ya teman-teman. Jadi cari nanti jangan ecek-ecek, jangan nyari lembaga bahasa yang ecek-ecek karena banyak banget yang gugur di administrasi karena uploadnya itu TOEFL-nya bukan TOEFL ITP. Siswa Nurul Iman yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Berizi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Terima kasih Kak Gufron atas waktunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam ini kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sesi kupas tuntas terkait beasiswa Indonesia Bangkit yang pada malam hari ini akan diisi oleh para awardee dari beasiswa BIB ya. Ada Kak Ihda dan juga nanti Kak Nafik yang akan menemani teman-teman semua. Kami dari Ruang Beasiswa Nurul Iman sebelumnya ingin menyampaikan bahwa Ruang Beasiswa Nurul Iman ini merupakan suatu komunitas yang terbuka untuk siapapun yang sedang berproses untuk mendapatkan beasiswa, baik S1, S2, dan S3, dan dari beberapa jalur beasiswa. Perlu kami sampaikan teman-teman semua, saat ini Ruang Beasiswa Nurul Iman sedang melakukan proses mentoring, wawancara atau mock-up beasiswa LPDP yang saat ini sedang memasuki fase terakhir yaitu seleksi wawancara. Dan juga karena memang Ruang Beasiswa Nurul Iman terdiri dari para awardee yang di dalamnya mereka merupakan awardee dari beasiswa LPDP, beasiswa BIB, beasiswa PBSB. Oleh karena itu, Ruang Beasiswa hadir membersamai proses teman-teman dan pastinya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami memahami betul bahwa teman-teman yang saat ini berproses mendaftarkan beasiswa, baik BIB maupun PBSB, yang kurang lebih penutupan pendaftaran insya Allah di tanggal 31 Mei ya. Artinya ada sekitar 7 hari ke depan waktu teman-teman untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena tahapan dari seleksi beasiswa BIB ataupun PBSB sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan beasiswa LPDP. Oleh karena itu, ke depan kami terus akan membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat mentoring dan juga pastinya gratis. Oleh karena itu, teman-teman senantiasa untuk terus memantau kegiatan dan rutinitas kami di Instagram maupun di YouTube Ruang Beasiswa Nurul Iman. Oleh karena itu, teman-teman yang mungkin memungkinkan untuk open kamera, silakan dibuka kameranya, silakan mempersiapkan segala sesuatunya, catatan dan sebagainya, atau bahkan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada para pemateri nanti. Karena pastinya pemateri pada malam hari ini adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman dan juga sudah punya trik, punya strategi bagaimana kemudian menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit atau yang kita kenal dengan BIB. Dan kami juga sampaikan kepada teman-teman semua, besok malam kita juga akan melanjutkan sesi mengupas tuntas ataupun sharing session dengan para awardee PBSB. Kebetulan untuk range waktunya sama ya. BIB terakhir di tanggal 31 Mei untuk pendaftaran dan juga PBSB juga demikian. Pendaftarannya nanti ditutup di tanggal 31 Mei. Kami sangat berharap teman-teman bisa memanfaatkan ya dan memaksimalkan waktu 7 hari ke depan agar kemudian persiapan-persiapan berikutnya baik itu teman-teman yang
melalui jalur non-LOA atau reguler, maka harus melewati skolastik. Harapannya nanti ruang beasiswa Nurul Iman bisa memfasilitasi untuk kegiatan mentoring skolastik. Untuk teman-teman yang jalur LOA, maka teman-teman akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu seleksi, wawancara, atau substansi. Oleh karena itu, semoga kegiatan pada malam hari ini membawa dampak yang positif, memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman, dan pastinya jika ruang beasiswa Nurul Iman memberikan dampak yang positif, yang baik, maka harapan kami hal-hal baik ini bisa disebarkan lebih luas lagi. Sehingga kita mari bersama-sama mewujudkan impian kita untuk mendapatkan beasiswa dan menjadi awardee. Terima kasih dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pemateri Kak Ihda dan Kak Nafik yang akan membersamai teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revisi ya teman-teman untuk pemateri pertama dari Kak Khairun Nafik, SPD, MPD. Beliau merupakan beasiswa BIP Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. Namun sebelum kita panggilkan beliau, saya akan sedikit memaparkan tentang CV beliau. Nama lengkapnya adalah Khairun Nafik. Khairun Nafik. Beliau beralamat di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan beliau strata 1 pendidikan bahasa Arab STN Nurul Iman, kemudian Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang lebih menarik lagi, beliau merupakan founder Yayasan Penelitian dan Pengembangan Peradaban Nusantara. Kemudian founder EGLE, Excellent Global Learning. Dan beliau juga pernah menjadi reviewer jurnal. Dan penelitian-penelitian beliau di sini terdapat 3 penerima hibah penelitian Baznas RI kategori umum 2024, kemudian penerima hibah penelitian Litap Dinemas Kemenak RI 2024, kemudian penerima hibah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Kemdikti-Saintek 2025. Sangat menarik sekali dari CV beliau. Maka selanjutnya kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Kak Khairun Nafik. Padanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Langsung saja, sebelum kita melangkah ke penjelasan terkait dengan beasiswa Indonesia Bangkit pada malam hari ini, tadi terkait dengan profil terkait diri saya sudah dikenalkan oleh moderator kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja akan saya sampaikan di sini. Saya untuk materi pertama akan memaparkan sedikit mengenalkan apa itu beasiswa BIB, kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan beasiswa, entah itu beasiswa secara umum ataupun proses dalam beasiswa BIB. Oke, jadi beasiswa BIB itu merupakan beasiswa kolaboratif ya teman-teman antara Kementerian Agama dan Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan. Jadi dengan skema kerjasama tersebut, jadi kurang lebih untuk skema regulasi dan sebagainya hampir sama atau sejenis atau identik dengan beasiswa LPDP reguler. Namun ada beberapa poin karena ini merupakan bawahan dari Kementerian Agama, jadi mengakomodir beasiswa-beasiswa yang kaitannya dengan Kementerian Agama. Salah satunya adalah beasiswa Santri Berprestasi dan beberapa beasiswa terkait dengan program-program Kementerian Agama. Nah, di sini ada 2 program, ada program yang bergelar, itu ada jenjang S1 sampai S3, kemudian ada jenjang yang non-gelar ataupun lebih ke kompetensi. Nah, kira-kira
Teman-teman di sini saya kira sudah mengenal ya bagaimana itu beasiswa BIB secara umum, regulasinya terkait peraturan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang itu karena itu sudah sangat informatif. Kemudian yang kedua, bagaimana sih dalam merencanakan sebagai seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan studi lanjut atau seorang siswa? Karena kelebihan dari beasiswa Indonesia Bangkit ini, dia mengakomodir beasiswa untuk anak-anak lulusan pesantren atau muadalah yang ingin melanjutkan jenjang kuliah, kemudian anak-anak madrasah aliyah yang hendak juga melakukan atau melanjutkan studi lanjut tingkat strata 1 yang ini tidak ditemukan di beasiswa LPDP reguler. Kemudian ada beasiswa S2 dalam dan luar negeri dan beasiswa S3 dalam dan luar negeri. Nah, jadi teman-teman sekalian bahwasanya dalam pelaksanaan beasiswa hampir semua beasiswa yang ada, eh, kita tidak apa seorang siswa atau mahasiswa tidak seharusnya sudah jauh hari untuk melakukan persiapan untuk melakukan beasiswa. Bahkan banyak dari teman-teman kita itu melakukan sampai kurang lebih 1 tahun persiapan. Hal-hal yang paling sangat diperlukan dalam beasiswa, persiapan untuk mendaftarkan beasiswa itu adalah portofolio. Portofolio di sini adalah apa saja hal-hal yang kita lakukan, kemudian apa yang telah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan pada dasarnya. Seperti itu. Jadi hal-hal tersebut nantinya akan dilampirkan dalam entah itu dalam pembuatan esai ataupun rencana studi ataupun aplikasi pendaftaran di beasiswa. Jadi portofolio. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui bahwasannya hal-hal tersebut kita tentu ada beberapa teman yang mungkin karena tidak ada persiapan sehingga tidak bisa menjelaskan, mendeskripsikan portofolionya dengan baik, sehingga ini berpengaruh di pendaftaran beasiswa. Karena portofolio ini sangat diperhatikan oleh para reviewer dalam beasiswa tentang data diri kita. Jejaknya kita seperti apa, kemudian kegiatannya kita seperti apa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa, apapun yang sudah pernah mendaftarkan beasiswa, alangkah baiknya dari sekarang untuk membuat portofolio dengan ikut kegiatan-kegiatan sosial atau keagamaan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, perencanaan dan keyakinan. Nah, banyak dari teman-teman kita, misalkan, oh saya pengen daftar beasiswa BIB, tapi saya tidak tahu nih mau daftar di mana, yang penting keterima aja gitu kan. Nah, yang penting S2 seperti itu. Jadi perencanaan dalam hal ini yang dimaksud adalah perencanaan kira-kira apa saja sih hal yang harus saya harus mempersiapkan terkait dengan misalkan saya harus sudah memiliki tujuan dengan keyakinan apa dan sebagainya. Karena jikalau kita tidak memiliki perencanaan yang baik, maka kemungkinan gagalnya akan lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah hal yang tidak kalah penting itu terkait dengan pemahaman diri. Pemahaman diri yang dimaksud dalam ini adalah kita mengenal potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jadi ada kekurangan kita, contohnya ada kelebihan kita. Jadi kita semakin kita mengenal potensi diri, maka kita nanti akan bisa merencanakan dan memiliki misalkan, oh saya memiliki potensi dalam hal ini, nah maka itu nanti akan berpengaruh terhadap studi yang dipilih, kemudian ataupun kampus yang dipilih ataupun hal-hal yang lain terkait dengan pendaftaran beasiswa. Nah, hal-hal ini merupakan hal dasar yang mungkin banyak orang tidak atau kurang diperhatikan ya, karena kebanyakan para calon penerima visa hanya fokus ke permasalahan terkait syarat-syarat secara administratif saja atau akademis. Nah, karena hal-hal seperti ini sama pentingnya dengan hal-hal tersebut. Oleh karenanya diharapkan kepada awardee agar senantiasa untuk memperhatikan hal-hal berikut. Kemudian
Saya juga pernah mendaftar beasiswa LPDP reguler, namun saya pernah gagal di tahap ketiga, substansi atau wawancara ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita gagal dalam mendaftar beasiswa, entah LPDP ataupun BIB ya teman-teman. Eh, jadi pada dasarnya beasiswa ini kan peluangnya 50-50 ya bagi kita yang sudah berusaha secara maksimal. Jadi tidak ada kepastian dan tidak ada kepastian untuk gagal ataupun sebaliknya untuk diterima. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan apa sih yang kita harus lakukan ketika kita gagal. Nah, makanya kita tidak, yang pertama itu persiapan tidak hanya teknis ataupun akademis ya teman-teman, namun lebih juga ke persiapan mental dan spiritual. Karena kita perlu mensiapkan mental, artinya kita sudah siap nih ketika kita sudah mempersiapkan segalanya dengan baik dan matang dengan waktu yang lama, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, maka kita harus siap dengan hal-hal tersebut ya dalam pelaksanaan beasiswa itu. Kemudian yang kedua adalah refleksi dan evaluasi diri, itu sebagai kunci utama bagi kita yang gagal biasanya. Kira-kira kemarin kita gagal ya. Kira-kira kita harus cari tahu nih, kira-kira apa sih hal yang membuat kita gagal dalam melakukan pendaftaran beasiswa pada sebelumnya. Nah, disitulah kita akan merefleksikan kira-kira kekurangan apa saja atau apa hal-hal yang harus kita kembangkan lagi pada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itulah overconfidence ya, atau menggampangkan sesuatu. Oh, jadi orang-orang yang mungkin menggampangkan sesuatu di sini adalah orang-orang yang mungkin misalkan dalam pendaftaran beasiswa selalu menganggap bahwasannya semuanya itu, wah ini mah, atau contoh-contoh orang yang overconfidence itu biasanya mepet ketika mendaftar itu. Dia mempersiapkan dirinya sesuatu dalam persiapan beasiswa itu di deadline terakhir misalkan, mungkin seminggu terakhir sebelum penutupan. Nah, hal-hal itu adalah bentuk menggampangkan prosedur atau proses pendaftaran dalam beasiswa tersebut. Jadi teman-teman diharapkan ketika mendaftar itu memang harus, ya kita tetap harus percaya diri, namun kita tidak boleh terlalu terlalu percaya diri juga karena itu akan melemahkan persiapan-persiapan kita atau kehati-hatian kita dalam mendaftar beasiswa. Kemudian, bagaimana sih kita menulis kelebihan atau kelemahan yang kita miliki? Yang pertama yaitu mengacu pada soft skill atau kebiasaan atau perilaku, bukan pada hal-hal yang sifatnya teknis terkait bidang keahlian masing-masing. Ya, teman-teman, jadi dalam menulis kelebihan yang dimiliki ini, para calon URD di sini bisa menjelaskan kira-kira kebiasaan atau perilaku atau hal-hal yang sifatnya soft skill ini dalam diri kita itu apa saja bisa dijelaskan. Kemudian pada bagian kelebihan tuliskan hal-hal yang mendukung keberhasilan dalam studi lanjut nanti. Misalkan kita punya potensi apa, kemudian kita memilih studi apa. Nah, disitulah kemungkinan hal-hal yang mendukung. Hal-hal yang mendukung ini sifatnya bisa hal-hal yang mendukung secara langsung. Misalnya saya memiliki, misalkan teman-teman memiliki keahlian bahasa Inggris yang baik, mengambil studi bahasa Inggris. Nah, hal itu kan saling terkaitan atau terkait dengan pekerjaan yang dilakukan teman-teman. Misalkan saya di sini sedang saya memiliki sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena saya itu saya ingin kemudian teman-teman memilih studi di jenjang yang program studinya pendidikan juga. Nah, hal-hal pendukung tersebut bisa nanti disampaikan dalam kelebihan. Pada bagian kelemahan, tuliskan hal yang sedang dipelajari hingga saat ini. Kemudian, mohon maaf, hal-hal kemudian pada prinsipnya setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi ada breakpoint kelemahan dan kelebihan itu kan berimbang ya teman-teman. Kemudian saya akan berikan contoh kelemahan. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab, memiliki kemampuan beradaptasi. Nah, itu sudah saya highlight. Nanti ini hanya gambaran saja. Intinya pada kelemahan dan kelebihan, teman-teman dapat menjelaskan secara imbang kelemahan dan kelebihan yang bisa teman-teman jelaskan di aplikasi pendaftaran.
Oke, tips menurut esai. Oke, baik teman-teman sekalian. Eh, pada dasarnya di beasiswa-beasiswa entah itu LPDP ataupun BIB khususnya, menulis esai ini sangatlah penting ya teman-teman, yang perlu diperhatikan. Eh, jadi esai ini nantinya akan digunakan sebagai syarat pendaftaran di administrasi, ya, dan nantinya juga akan menjadi bahan wawancara dan akan menjadi pertimbangan nanti ketika teman-teman mendaftarkan beasiswa. Jadi akan dibahas esai, entah esai ataupun terkait dengan tadi apa tips menulis. Jadi ada beberapa tips yang akan jadi tips dalam menulis esai ini teman-teman tidak tidak seharusnya misalkan walaupun ada batas minimal ya. Nah, jadi penilaian bagus atau tidaknya esai itu tidak tergantung dengan panjang atau tidaknya sebuah esai. Namun bagaimana seorang awardee atau calon penerima beasiswa mampu mengirimkan pesan yang ingin atau hendak disampaikan melalui esainya. Saya di sini ingin memberikan sedikit tips, nah, biar teman-teman lebih mengikuti. Nah, oke, saya akan sedikit, oke, ya, esai. Teman-teman mungkin seba- eh, sudah sudah mengetahui esai itu seperti apa ya teman-teman ya. Namun di balik itu semua ada sedikit perbedaan terkait dengan esai beasiswa dan esai atau esai pada umumnya. Karena esai beasiswa itu fokus kepada seperti kegiatan studi dan lain sebagainya yang terkait dengan beasiswa. Berbeda dengan apa esai-esai yang lain. Nah, alangkah baiknya esai dalam esai beasiswa ini teman-teman bisa menjelaskan, jadi menjelaskan profil atau portofolio pribadi secara singkat saja. Jadi tidak boleh menjelaskan portofolio terlalu panjang. Kemudian setelah portofolio tersebut teman-teman tuliskan, kemudian teman-teman harus menjelaskan juga nih kira-kira dari portofolio ini apa sih, dan kan di portofolio itu kita menjelaskan latar belakang kita, apa apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, kemudian apa yang akan kita lakukan seperti tadi. Kemudian teman-teman setelah menjelaskan itu semua, nah teman-teman menjelaskan nih kira-kira peluang apa sih. Nah, kira-kira dari peluang apa yang teman-teman miliki. Misal ya, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman misalkan aktif di bidang sosial, bilang sosial. Jadi peluang di sini adalah peluang teman-teman ketika mengikuti beasiswa atau memiliki kesempatan untuk melakukan atau mendapatkan beasiswa. Misalkan, oh ketika saya diterima beasiswa, kira-kira peluang ini kan berhubungan dengan portofolio itu tadi kan. Misalkan saya aktif di bidang sosial atau bidang agama di masyarakat di kampung. Oh, saya ingin memperdalam ilmu agama saya. Oleh karenanya ini berpeluang untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan saya sehingga kegiatannya lebih baik. Kegiatan misalkan ada teman-teman yang di kampungnya aktif ngajar anak-anak atau ibu-ibu mengajar atau bapak-bapak mengajarkan tentang Al-Quran misalkan. Nah, di situ teman-teman bisa menjelaskan, oh saya membutuhkan dari apa hal yang telah saya lakukan dan sedang saya lakukan. Nah, ternyata ada beberapa peluang ketika saya mengikuti beasiswa atau memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut beasiswa. Nah, maka peluang yang didapatkan dalam hal ini adalah peluang teman-teman ketika melanjutkan studi beasiswa dan hubungannya atau korelasinya dengan tadi hal-hal yang sedang dilakukan. Kemudian jelaskan eh, setelah menjelaskan peluang apa yang teman-teman miliki, kemudian teman-teman juga harus menjelaskan juga
Hmm, dasar apa pemilihan, misalkan pemilihan entah itu kampus atau studi ya. Nah, itu kan saling berkaitan dengan hal-hal tadi. Kemudian, jadi teman-teman harus meriset nih kira-kira kampus apa. Jadi misalkan saya memilih universitas apa, harus dijelaskan secara terperinci arah atau urgensinya ya, secara secara jangan secara misalkan oh saya karena tinggal di Jakarta karena dekat dengan rumah saya memilih UIN Jakarta misalkan. Hal itu eh, dihindari. Jadi teman-teman harus memilih alasan yang logis, alasan memilih kampus. Misalkan, oh kampus UIN Jakarta itu memiliki peringkat A atau akademisi A dalam studi apa, atau unggul misalkan. Nah, ataupun ada guru besar di sana yang memiliki teman-teman, misalkan, oh di sana ada beberapa guru besar di ahli bidang tertentu yang teman-teman hendaki. Nah, ya, ada beberapa alasan, silahkan cari alasan sendiri. Jadi peneliti hendak sebelum membuat esai, hendak menulis atau meriset kampus program studi sebaik mungkin agar nanti teman-teman mudah untuk menuliskannya di esai. Kemudian setelah itu, kemudian jelaskan teman-teman apa yang ingin dilakukan ketika ketika studi ya, ketika masa studi. Jadi misalkan teman-teman keterima nih, kalau kegiatan belajar itu kan hal-hal yang sudah pasti ya teman-teman. Namun di sini alangkah baiknya teman-teman jelaskan sih selain kegiatan belajar di ruang kelas, kira-kira apa sih hal-hal yang akan teman-teman lakukan. Misalkan saya akan melakukan pengabdian, eh, atau saya akan melakukan penelitian, atau saya akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, apapun itu silahkan jelaskan dengan baik dan benar. Namun di sini usahakan teman-teman menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu realistis dan implementatif ya. Jadi bukan hal-hal yang sulit untuk artinya teman-teman mampu untuk melakukannya ya. Syukur-syukur apa yang dituliskan di essay teman-teman bisa melakukannya seperti itu. Jadi kita tidak butuh kegiatan atau apapun itu ketika masa studi yang dampaknya itu besar, namun kegiatan yang kecil-kecil ataupun yang mungkin kita anggap sebelah mata, justru kadang disitulah letak kalau kita mungkin di situ bisa menjadi pertimbangan reviewer untuk menerima kita seperti itu. Kemudian setelah itu baru nanti teman-teman jelaskan nih kira-kira apa yang akan dilakukan setelah studi. Nah, nah, teman-teman sekalian, mungkin setelah studi ini kan umumnya gambarnya umum ya. Nah, hal-hal ini yang di essay nanti teman-teman juga akan pasti ditanyakan ketika diwawancara, ketika sudah menyelesaikan studi, kira-kira kita mau kemana, kita mau apa gitu kan. Oleh alangkah baiknya teman-teman, misalkan saya ingin hal setelah studi ini nanti bisa dihubungkan dengan misalkan teman-teman memiliki sebuah, kan nanti kalau S2 ataupun S1 atau S3 bahkan kita kan punya tugas akhir ya penelitian. Nah, misalkan kita akan bisa nanti dihubungkan dengan penelitian kita. Misalkan oh saya ketika masa studinya nanti pada kita akhirnya akan meneliti tentang misalkan misalkan tentang stunting. Nah, misalkan kemudian apa sih yang akan kita lakukan setelah bahwasanya setelah saya melakukan studi penelitian tentang stunting, maka saya akan uh, mungkin ini bagian jurusan kedokteran. Saya akan mengabdi masyarakat untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan stunting. Kemudian teman-teman bisa membuat kegiatan-kegiatan ataupun aktif kegiatan sosial yang dampaknya kepada penurunan stunting, angka stunting di Indonesia. Kemudian dijelaskan. Nah, nanti bisa ditambahkan data-data faktual terkait apa yang teman-teman butuhkan untuk menulis esai dan juga referensi yang kuat, argumentatif ya teman-teman. Nah, dan saya sarankan jangan menulis esai dengan ChatGPT karena reviewer sangat memahami mana tulisan yang sifatnya tulisan robot dan tulisan manusia. Nah, itulah hal-hal yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan persiapan yang dilakukan pada beasiswa. Intinya pesan terakhir dari saya bahwasanya beasiswa entah teman-teman yang masih atau hendak ingin melakukan pendaftaran beasiswa BIB ataupun LBDI diharapkan untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan baik
dan jangan terburu-buru. Misalnya teman-teman tidak lolos atau belum sempat di tahun ini atau di gelombang ini, bisa mendapatkan di kesempatan lain. Dan itu banyak hal-hal yang akan kita dapatkan. Itu makasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nafik atas pemaparannya. Sangat luar biasa ya. Tadi tipsnya kemudian sampai dicontohkan outline membuat esai. Itu sangat menarik ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum paham bisa langsung ditanyakan ke eh, pemateri di sesi tanya jawab nanti atau sesi diskusi nanti. Selanjutnya tidak kalah menarik akan disampaikan oleh Kak Ihda Filzafatin Habibah, MPD. Beliau merupakan awardee beasiswa S2 Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang. Namun sebelum kita panggilkan beliau, saya akan sedikit membacakan CV beliau yang telah kami terima. Eh, beliau merupakan eh, beliau mengajar di kelas mahasiswa semester pertama di UIN Malang, ya di kelas bahasa Arab 1 tahun. Selama 1 tahun pada program PKPBA. Kemudian beliau juga membantu dalam kegiatan pusat bahasa. Wah, luar biasa ini. Dalam menyiapkan dan menyusun bahan akreditasi. Kemudian beliau juga aktif di public speaker, menjadi pembicara dan pemateri dalam beragam event, seminar, dan webinar nasional, internasional dalam dunia public speaking, leadership, literasi, dan prestasi. Jadi tidak diragukan lagi ini, karena beliau sudah berpengalaman dalam public speakingnya. Kemudian eh, beliau juga pernah menyusun dan mengedit artikel serta ngecek plagiasi dalam memberikan komentar sesuai peraturan jurnal Ijaz Arabi sebelum publish. Editor ya. Eh, kemudian riwayat pendidikan beliau, Magister Pendidikan Bahasa Arab, kemudian eh, S1 Pendidikan Bahasa Arab, kemudian dari pasca sarjana ini ya, pendidikannya bukan dari bawah. Kemudian MA Muhammadiyah 2 Pondok Modern Paciran, MTS Muhammadiyah 7 Takerharjo, MI Muhammadiyah, kemudian 3 Aba Takerharjo. Baiklah, kemudian skill beliau public speaking, makanya tidak diragukan lagi nanti kita mendengarkan tips-tips dari beliau. Leadership, literasi, content creator ternyata. Communication, public relation, planner, and organizer. Perihal publikasi dan konferensi, saya bacakan sedikit. Beliau pernah menghadiri di Women in Student Leadership. Kemudian analysis of the psychological foundation of the implementation of learning the four Arabic learning skill 2024. Analysis of peer friends blog on the learning motivation of Maharah Istimewa UIN Malang. Kemudian yang terakhir Unlocking Arabic Mastery dan lain-lain. Sangat menarik kalau kita lihat CV beliau ataupun saya bacakan CV beliau. Tidak berlama-lama lagi, pada Kak Ihda dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, Kak Moderator, suara saya apa terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke, ini kayaknya masih itu ya, share share screen ya, Bang Nafi. Oke, nggak apa-apa. Langsung saya mulai aja terlebih dahulu. Tadi udah salam. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ihda Filsafatin Habibah, biasa dikenal dengan panggilan Ihda atau Ida Filsafat juga boleh. Saya dari UIN Malang, jadi salam kenal gitu aja. Jadi kita langsung mulai ke pembahasan materi kita. Mungkin boleh bantuannya dari operator untuk share Baik. screen. Hmm.
Oke, bismillah. Oke guys, jadi mungkin judul aja dulu. Oke, jadi malam ini saya akan menyampaikan materi tentang BIB. Jadi sebelumnya kami telah berdiskusi dengan para petinggi dari ruang beasiswa ini, ruangbeasiswa.ni atau Nurul Iman ya kayaknya tadi. Jadi terkait pembagian materi tadi di awal sudah dijelaskan oleh Bang Nafi terkait bagaimana saja apa yang perlu dipersiapkan dan tentunya yang di awal tadi adalah sangat penting untuk pembekalan terkait administrasi. Nah, jadi di sini kita bakal bahas lebih lanjutnya. Setelah kita tadi bareng-bareng mengetahui apa saja itu, kayak esai, apa juga administrasi, dan apa aja yang perlu dipersiapkan saat administrasi, selanjutnya kita bakal bahas selanjutnya, yakni setelah administrasi itu ada tahapan apa sih. Jadi ini sedikit banyak yang Ida sampaikan. Saya harap nanti teman-teman juga aktif buat bertanya atau kita sharing bareng-bareng biar nanti tidak salah kaprah ke depannya gimana. Jadi ini judulnya Get Ready for BIB 2025. Apakah teman-teman sudah siap? Ya tentunya sudah siap ya. Dan terima kasih sudah join di Zoom kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Boleh lanjut? Oke, sedikit kenalan lagi ya, karena tadi saya malu banget yang dibaca itu aslinya CV kerja ya, jadi yang dibaca itu sangat formal sekali. Jadi ini sedikit tentang saya, Ihda Filzafatin Habibah. Kalau mau menemukan saya di Instagram saya demikian, Ihda Filzafat. Saya merupakan award di LPDP BIB tahun 2022, sama kayak Bang Nafi juga, di mana itu angkatan pertama atau angkatan paling awal, di mana satu Indonesia kayak per kampusnya itu cuma dijatah sedikit banget teman-teman. Jadi kayak cuma 20 per kampus. Kayak PBA cuma 20, PAI cuma 20 gini gitulah. Intinya dikit banget kuotanya pas 2022 itu. Jadi bener-bener masa transisi paling awal gitu. Dan ini sedikit tentang saya ya, wisudawan ini. Saya juga misi Jab Intelijensia Indonesia, Duta Basnas Jawa Timur, dan kebetulan saya juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal OR di BIB se-Indonesia, tapi sekarang udah demis. Dan dulu Ketua DEMA FITK dan Duta Kampus dan Mawapres UIN Malang. Oke, boleh lanjut? Oke, teman-teman semuanya, mungkin di sini saya nggak bakal menyampaikan banyak, hanya inti-intinya saja. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa aktif bertanya ya di akhir. Saya ulang lagi, biar jelas. Oke, jadi kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi yang akan kita bahas pertama adalah tentang skolastik. Jadi nanti kita juga akan lihat beberapa contoh dan contoh soal dan trik skolastiknya itu kayak gimana. Lalu kedua tentang substansi, contoh soal dan trik substansi atau wawancaranya itu bagaimana. Lalu ketiga itu persiapan, apa saja yang untuk disiapkan para calon awardee. Dan yang keempat adalah tips and trick based on true story of Ida Filsafat. Jadi sharing dari kisah saya pribadi gitu. Boleh lanjut? Oke. Di sini saya kasih judul skolastik paling sulit, banyak yang gugur di fase ini, Bes. Jadi kenapa? Karena skolastik itu bisa dibilang saat kita sudah melalui tahap administrasi, kita itu mulai deg-degannya itu di situ. Jadi secara saya pribadi aja, kenapa bilang skolastik itu fase banyak banyak banget yang gugur di fase ini? Karena benar, kata Bang Nafi tadi juga, entah itu di LPDP, entah itu di BIB atau di beasiswa manapun. eh, Masa atau pas saat tes skolastik atau tahapan kedua ini itu paling banyak banget yang gugur teman-teman di sini. Karena apa? Karena biasanya kurang persiapan. Kurang persiapan banget skolastik itu apa saja sih Ida yang perlu disiapin itu. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng. Nanti saya akan juga kasih saran apa saja sih yang perlu disiapkan atau dari mana kita harus belajar skolastik gitu. Boleh lanjut? Oke. Tak kenalin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Skolastik itu gimana sih, Ida? Jadi skolastik itu bisa dibaca ya teman-teman, tapi saya bacakan juga. Tes skolastik pada seleksi beasiswa BIB itu dilakukan secara daring. Dan beberapa ketentuan penting, peserta diwajibkan mengguna dua perangkat. Nah, di BIB itu uniknya, selama 2 tahun terakhir ini, itu setahu saya itu wajib menggunakan dua perangkat teman-teman. Jadi ada laptop dan juga ada HP. Dan itu salah satunya itu wajib terhubung ke Zoom. Ini sedikit pengalaman aja. Jadi kita tidak tahu ya kebijakan di tahun saat ini nanti gimana skolastiknya.
Tapi sepengalaman saya dan di adik tingkat saya tahun 2023 itu benar-benar harus dan wajib menggunakan 2 device. Dan itu sangat ketat banget. Kalau di LPDP kita itu nggak perlu menunjukkan KTP dan lain sebagainya. Tapi dalam pengalaman saya, BIB itu benar-benar ada pengawasnya yang lihat kita dan itu menunjukkan KTP. Real. Jadi kayak ini beneran IHDA apa enggak dan lain sebagainya. Bahkan itu benar-benar dilihat dan device-nya kita mengerjakan di sini. Jadi ada HP di bagian belakang sini gitu untuk memantau bagaimana tes kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ponsel harus ditempatkan sedemikian rupa agar wajah dan layar laptop peserta terlihat jelas. Biasanya wajib menggunakan tripod juga. Dan yang paling penting saat tes skolastik itu teman-teman sinyalnya. Sinyalnya teman-teman itu wajib selalu on gitu ya. Apabila pakai WiFi yang ngadat-ngadat, mending hotspot dari HP aja. Itu better daripada pakai WiFi terus tiba-tiba terputus jaringannya. Naudzubillah nanti teman-teman skolastiknya mandek, jadinya tiba-tiba ke-save dan tidak bisa login lagi. Itu sangat banyak banget terjadi. Karena entah kenapa ya, menurut saya device-nya BIB sama LPDP itu sangat beda. Kalau LPDP kita cukup menggunakan satu device kayak gini ya, kayak Zoom gini, nanti udah langsung diawasi dari kameranya dan kalau misal nggak bisa atau kelempar keluar itu masih bisa masuk. Kalau BIB itu pengalaman saya itu saya pernah kelempar dan sangat susah masuk. Untungnya masih bisa mengerjakan gitu. Nah, terus tiap peserta akan bergabung ke Zoom 30 menit sebelum tes, tapi saran saya 1 jam sebelum tes udah join. Dan kemudian akan dipindahkan ke breakout room, di mana identitas dan posisi perangkat itu benar-benar akan diverifikasi oleh pengawas. Ya, tadi ya teman-teman yang kayak KTP, itu perlu disiapin. Dan juga link dan kode akses untuk tes dikirimkan melalui email sehari sebelumnya. Apabila sampai malam kayak gini, misal besok teman-teman waktunya tes, tapi nggak, better email aja ke emailnya BIB, gitu. Selain itu, peserta harus menyiapkan kartu identitas. Nah, ini ya, dan mematuhi aturan seperti larangan meninggalkan ruangan atau berbicara selama tes agar tidak dinyatakan gugur. Sedikit cerita, pas saat itu untuk izin ke kamar kecil pun itu juga dikasih waktu ya, teman-teman. Jadi benar-benar izin dan lain sebagainya saat skolastik BIB itu seketat itu gitu. Beda sama yang LPDP umumnya. Boleh lanjut? Eh, Oke. Oke, maaf ya teman-teman, saya itu aslinya jelek kalau ngedit PPT, jadi semoga teman-teman bisa harap maklum gitu ya. Yang penting ilmunya gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya membagi ada beberapa soal yang bisa teman-teman pelajari. Soalnya di BIB itu apa aja sih Dak yang biasanya keluar? Biasanya itu pertama ada penalaran verbal. Tentunya ini juga biasanya keluar kan ya teman-teman di LPDP dan di beasiswa manapun penalaran verbal ini. Bahkan di tes CPNS atau tes apapun ini tuh juga biasanya keluar. Jadi teman-teman harus perbanyak belajar tentang pertama penalaran verbal. Jadi kadang kita itu menyepelekan Allah cuma penalaran aja, tapi jangan salah teman-teman. Penalaran di sini itu juga secara nggak langsung bisa menguji seberapa kualitasnya diri kita untuk cocok dan bisa lanjut setelah tahapan tes skolastik ini. Jadi bisa dibaca ya teman-teman. Jadi maaf banget di sini Ida cuma bisa nyontohin satu-satu soal per pembagian apa macem-macem bidang soal di BIB. Ini ya, pertama ada penalaran verbal, itu kayak pilih kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata berikut. Antipati. Jawabannya adalah suka. Jadi hati-hati banget teman-teman. Dari kata sinonim, antonim, itu juga teman-teman harus banyak belajar. Jangan sampai salah jawab. Antipati berarti ketidaksukaan atau rasa benci, sehingga lawannya adalah suka. Nah, di situ kan arti berlawanan. Ya gampang ya, antonim gitu. Jadi lawan katanya adalah suka. Kalau ini gampang banget teman-teman, tapi jangan harap nanti saat skolastik soalnya segampang ini. Jadi harus banyak latihan gitu ya. Terus yang kedua, itu ada jenis soal, yakni penalaran logis. Contoh soalnya di sini adalah jika semua A adalah B dan semua B adalah C, maka nah inilah soal yang paling kayak ya Allah ini gimana ya gitu. Selain ada numerik kayak gitu itu juga sulit ya teman-teman. Nah, itu jawabannya adalah semua A adalah C. Penjelasannya adalah jika semua A adalah B dan semua B adalah C, maka semua A secara otomatis termasuk dalam C.
C. Gimana cara belajarnya Ihda? Nanti tak kasih teman-teman. Sarannya belajarnya Ihda itu dari apa aja gitu ya. Pertama, dicatat boleh ya, penalaran verbal, perbanyak belajar itu. Kedua, penalaran logis. Lanjut. Oke, ini teman-teman, kemampuan kuantitatif. Biasanya teman-teman, ini yang paling menjadi momok dari beberapa calon awardee. Kenapa begitu? Karena saya juga sangat mengalami kesulitan dalam kemampuan kuantitatif. Kenapa seperti itu? Karena nggak semua dari kita itu jago matematika dan sangat muak dengan matematika. Nggak bercanda teman-teman. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak matematika itu keluar gitu, Rore. Keluar banyak dan paling banyak itu kemampuan kuantitatif. Jadi jangan salah. Jadi jangan meremehkan deret, jangan meremehkan apa kayak porogapit atau akar-akar kayak gitu. Apakah itu keluar dah? Keluar, teman-teman. Di soal skolastik BIB, hal-hal kayak pelajaran-pelajaran MI atau SD, SMP, SMA itu keluar semua, teman-teman. Jadi kayak pangkat-pangkat gitu juga keluar. Jadi jangan salah. Di sini saya cuma mencontohkan kayak soal diketahui X plus Y sama dengan 10 dan X min Y sama dengan 4. Gampang kan gitu ya. Ini gampang banget. Jawabannya adalah 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi X-nya itu kan berapa gitu kan ya. Ya kita tinggal ngelogika aja. Kalau X min Y 4. Nah ini kan gampang banget. Tapi jangan salah teman-teman. Paling banyak teman-teman kalau saran saya ya. Dari saya yang nyoba LPDP yang gagal dan saya nyoba BIB yang berhasil juga. Itu yang paling banyak soal skolastik keluar itu kayak deret, akar, pangkat, kayak gitu itu banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman perbanyak kemampuan di kemampuan kuantitatif atau matematika, numerik dan lain sebagainya. Itu sangat penting banget. Kalau saya rasa teman-teman bakal lebih enjoy kayak belajar penalaran tadi ya dibandingkan belajar kemampuan kuantitatif. Jadi perbanyak belajar kemampuan kuantitatif ini. Kalau saya sendiri, teman-teman, karena saya tipe pembelajarnya itu suka dengerin, jadi saya belajar kemampuan kuantitatif ini itu dengerin dari YouTube, gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang kecerdasannya atau tipe belajarnya, sorry maksud saya tipe belajarnya suka dengerin, bisa dengerin atau belajarin dari YouTube. Banyak banget. Jadi nanti tinggal searching aja. Contoh soal skolastik gitu. Paling banyak yang keluar juga pastinya pembahasan tentang numerik-numerik atau kuantitatif kayak gini. Gitu ya teman-teman. Setelah tadi apa? Penalaran verbal, kedua penalaran logis, ketiga kemampuan kuantitatif. Selanjutnya, tipe soal keempat adalah pemahaman bacaan. Jadi teman-teman, saran Ihda di sini, ini bacaannya panjang banget dan saya tidak akan membacakan karena ini juga panjang. Jadi teman-teman harus persiapan sebelum tes skolastik, teman-teman harus jeli banget dalam membaca karena biasanya soal membaca ini jebakan. Jadi hati-hati. Terkadang kita ada di zona nyaman. Alah gampang cuma baca-baca kayak gini aja kan enggak gitu. Enggak. Jangan salah teman-teman karena jebakannya itu eh, terkadang soalnya, seingat saya itu soal cerita kayak gini atau pemahaman bacaan, itu misal ada cuma di sebelum atau di atasnya soal nomor 1. Tapi itu jawabannya bisa nyambung sampai 5 bahkan 7 soal. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dengan apa yang dibaca, tentukan poin utamanya, jadi agar teman-teman juga tidak kehabisan waktu saat menjawab soal skolastik. Gitu ya teman-teman. Jadi dari IHDA ada 4 tipe soal di BIB dalam skolastiknya. Ditambah satu lagi, jangan salah. Soalnya itu psikotes. Nah, psikotes itu muncul setelah tes terakhir 4 jenis soal ini. Setelah biasanya verbal, habis itu logis, habis itu kuantitatif, terus habis itu biasanya bacaan panjang, atau biasanya juga dicampur teman-teman. Tidak tentu urutannya 4 ini, tapi pasti 4 ini pasti keluar. Selanjutnya yang paling terakhir itu biasanya psikotes. Jadi teman-teman hati-hati sama soal psikotes ya. Karena biasanya, misal kayak gini, di sini ada, eh, oke yang open camp ya, tak sebut Umar Averus gitu ya. Pertama ada soal gini. Makanan apa yang suka kamu, buah apa yang kamu sukai? Misal ada pilihannya apel, nanas, jeruk, salak. Pertama, di soal pertama, Umar menjawab apel. Jangan salah, di soal psikotesnya BIB biasanya soal itu muncul lagi di nomor 10 atau di nomor terakhir. Jadi biasanya itu untuk mengetes konsistennya kalian. Jadi teman-teman harus, harus
bahasanya itu harus konsisten dengan jawaban yang teman-teman pilih. Jangan menjadi orang lain saat soal psikotes, tapi jadilah diri kalian sendiri. Seperti itu ya teman-teman, di soal psikotes. Karena itu sangat banyak banget di soal psikotes, dan sepengalaman saya di soal psikotes itu biasanya juga, kalau di tahun saya itu ada jawaban yang kita nulis pakai keyboard. Gitu ya. Jadi ada jawaban isilah. Kalau di tahun 2023 kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu ya di tahunnya teman-teman besok. Jadi hati-hati sama soal psikotes juga. Karena di tahun saya dan tahunnya Bang Nafi tahun 2022, saya inget banget ada jawaban yang itu ditulis. Jadi kita ngetik jawabannya gitu. Kalau di tahun 2023 kayaknya nggak ada, seingat saya. Gitu ya. Mohon koreksi nanti kalau salah. Boleh lanjut? Oke, ini teman-teman ya, buat belajar soal persiapan skolastik itu dari mana aja dah. Kalau dari saya sendiri, pertama saya tulis YouTube. Karena saya sangat suka belajar dari YouTube. Dan YouTube itu sangat mudah difahami. Dan caranya, kalau misal habis belajar dari YouTube, teman-teman juga bisa boleh atau eh, beli di toko buku atau apa, buku dan modul tes skolastik. Kalau misal buku kayak tes CPNS apa bisa, ada bisa juga kok. Karena soalnya kurang lebih memper-memper sama teman-teman. Atau soal-soal yang ya seperti itulah, tes-tes skolastik gitu. Terus ada juga platform belajar online. Ada juga aplikasi dan website tes skolastik. Oh iya, ini maaf, ketulis 2 kali. Gitu ya teman-teman. Jadi saran saya silakan pergunakan banyak teknologi dan fasilitas saat ini buat belajar skolastik. Semoga berhasil begitu. Boleh lanjut? Oke, substansi, seleksi terakhir dan penentu. Setelah teman-teman semuanya bergelut dengan tes skolastik, ini tes skolastik kan bagi uniknya di BIB itu gini teman-teman. Jadi di BIB itu kan ada 3 jalur ya. Ini sedikit keluar dari topik. Ada 3 jalur, tapi jalur apapun yang dipilih teman-teman di BIB itu wajib semuanya skolastik. Sangat beda sama LPDP. Inilah uniknya BIB ya. Kalau di LPDP itu, kalau kita udah punya LOA, dah, itu nggak perlu teman-teman tes skolastik. Tapi kalau di BIB masih wajib tes skolastik. Jadi jangan salah ya, entah kenapa BIB seperti itu, tapi semuanya wajib kita jalanin. Kalau di BIB, itu kan ada 3 jalur ya. Ada jalur LOE bisa, ada jalur apa? Kemitraan, ada jalur reguler. Jadi teman-teman ini sedikit tambahan buat administrasi ya. Tentukan jalur di mana itu yang cocok sama teman-teman. Kalau misal kampusnya teman-teman itu kayak UIN Malang atau apa, atau kampus apa yang bermitra, silakan ambil jalur kemitraan. Tapi kalau misal teman-teman udah punya LOE di kampus luar, entah itu IPB atau apa, kayak saya pernah mentorin anak dan alhamdulillah beliau lolos juga di IPB, ya nggak apa-apa, silakan ambil di IPB gitu. Atau misal nggak punya LOE nih dah, atau nggak di kampus kemitraan juga, misalnya mau di UB tapi saya nggak punya LOE dan itu juga bukan kemitraan, silakan ambil reguler gitu ya teman-teman. Jadi silakan bijak dalam menentukan jalur apa yang teman-teman mau pilih. Kalau reguler bisa pilih 3 kampus. Kalau kemitraan biasanya kalau nggak salah cuma satu. Oh, 1 apa 3 ya? Kalau kemitraan saya lupa, teman-teman punten ya. Kalau LOE ya pastinya cuma satu aja gitu ya. Jadi ini saat ini kita akan membahas tentang substansi atau seleksi terakhir dan penentu. Biasanya setelah lulus skolastik itu yang bikin deg-degan lagi adalah substansi. Dan banyak banget yang remehin kayak, alah cuma interview gitu. Gampang lah gitu. Tapi jangan salah teman-teman. Jadi kita bakal bahas dan kupas tuntas terkait apa aja yang substansi di BIB. Boleh lanjut? Boleh lanjut. Oke. Di sini langsung ya, ada contoh soal. Tapi kita fokus dulu ke yang kanan. Jadi prediksi pertanyaan untuk wawancara beasiswa Indonesia Bangkit itu biasanya memiliki atau meliputi beberapa aspek utama. Pertama, tentang motivasi pribadi. Siapa sih diri kamu? Bagaimana sih pribadi kamu? Tentunya apa yang teman-teman isikan di profil itu wajib teman-teman benar-benar jujur dan paham. Dan itu adalah diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi jangan ada yang ngarang di profil atau di apapun karena itu biasanya pasti akan dikulik-kulik di situ. Entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, entah itu background keluarga atau bahkan prestasi teman-teman atau karya tulis ilmiah teman-teman atau organisasi teman-teman. Itu bakal dikulik di situ.
Nggak semua, tapi pasti. Terus ada juga komitmen sosial. Komitmen sosial ini itu biasanya meliputi dari apa yang teman-teman tuliskan di esai. Jadi esai teman-teman itu biasanya akan dipertanggungjawabkan di sesi ini. Lalu ada kesesuaian bidang studi. Ini yang akan dikulik adalah rencana studi yang akan teman-teman tulis. Jadi jangan ngawur dalam menulis rencana studi dan jangan ngawur juga dalam menulis esai. Karena dua ini adalah yang menggambarkan diri sampean semuanya. Diri teman-teman semuanya ada di dua ini yang akan dipertanggungjawabkan. Ibaratnya esai. Para penginterview itu akan mencoba melihat pribadinya teman-teman itu dari esai teman-teman. Apalagi di situ penginterviewnya itu sama sih kayak LPDP ya, ada 3. Ada yang dari BIB sendiri, ada dari kayak akademisi, dan satunya dari psikolog. Jadi biasanya yang ngulik-ngulik tentang kepribadian dan kayak gini itu, misalnya yang motivasi pribadi, itu biasanya adalah psikolog. Terus biasanya yang komitmen sosial, kesesuaian bidang studi itu biasanya akan dikulik sama akademisi. Gitu ya. Terus rencana setelah lulus dan kesiapan akademis itu juga biasanya akademisi gitu. Tapi juga kadang dari pihak BIB-nya juga. Nah, ini nih teman-teman yang paling penting, moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini kenapa paling penting? Karena ini adalah salah satu pembeda beasiswa BIB itu dengan beasiswa yang lainnya. Walaupun BIB ini juga sumber keuangannya atau pembiayaannya dari LPDP, tapi yang menjadi titik pembeda dan titik utama dari BIB ini bedanya apa sih, Da? Ya ini, di moderasi beragamanya. Banyak banget teman-teman saya dari cerita teman-teman 2022, 2023 yang lolos dan yang nggak lolos itu bener-bener akan diguncang mentalnya di moderasi beragama ini. Jadi saran saya sebelum daftar BIB teman-teman semuanya bisa akses itu loh, Rek. Ada kayak buku pegangan moderasi beragamanya Kemenak itu. Atau nanti coba pelajari gimana sih moderasi beragama itu. Karena banyak banget yang nggak tahu makna dari moderasi beragama. Dan inilah yang kadang banyak yang nggak disampaikan oleh teman-teman awardee saat ngisi materi, ya ini, moderasi beragama ini. Ini poin plus. Kalau teman-teman bisa jawab, ini itu bisa menjadi pendongkrak nilainya teman-teman. Kalau dari saya sendiri, saya inget banget, itu yang paling sering ditanyakan itu adalah tentang radikal. Kayak pemahaman radikal, terorisme, lalu kejawen, misal teman-teman dari Jawa kayak gitu ya. Terus ada juga gimana sih, Da? Gini teman-teman ya, ada pertanyaan gini dari pemateri. Ida, bagaimana itu apabila Indonesia ini kan punya Pancasila? Nah, bagaimana apabila Pancasila ini dijadikan negara Islam saja gitu? Nah, teman-teman dituntut kritis di sini. Oleh sebab itu, kenapa saya nulis di sini moderasi beragama? Karena ini poin paling plus, poin paling penting di antara teman-teman. Kadang juga ada wujud penginterview itu yang kayak gini. Mohon maaf ya, ini agak sedikit gimana gitu. Mohon maaf banget. Jadi ini buat pandangan teman-teman aja, buat ilmu gitu. Background kamu Muhammadiyah atau NU? Nah, menurut kamu Muhammadiyah sama NU itu bagaimana sih? Gitu. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana sih? Gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman semuanya harus belajar benar-benar terkait moderasi beragama. Ada juga biasanya gini, di Indonesia ini kan aslinya Islam itu paling besar ya. Nah, gimana kalau kita jadikan semuanya Islam saja, Ihda? Gimana kalau nggak ada agama Kristen, nggak ada agama Konghucu, nggak ada Hindu, Buddha, itu bagaimana? Nah, itu. Jadi harus kritis, tapi jangan yang sampai melebihi batas gitu. Jadi tetap santai aja jawabnya. Karena moderasi beragama ini itu sedikit sensitif bagi sebagian orang. Teman saya itu ada saat menjawab motivasi pribadi, komitmen sosial, kesesuaian bidang studi, rencana setelah lulus, kesiapan akademis, semuanya itu sangat gampang. Tapi saat moderasi beragama, dia benar-benar dihabisin di situ. Jadi hati-hati saat substansi, apalagi di BIB tentang moderasi beragama. Tapi semuanya juga dikembalikan, kadang ada yang dapat interviewer yang enak, ada yang agak kolot atau kadang julid gitu. Semuanya
Yang penting teman-teman persiapan, insya Allah semuanya aman, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal secara general. Ada 4 ya yang Ihda tulisin. Pertama, apa motivasi Anda untuk mendaftar ke beasiswa Indonesia Bangkit? Nah, nanti disiapkan teman-teman. Motivasimu apa daftar BIB gitu? Kenapa kamu nggak daftar beasiswa yang lain gitu? Nah, itu harus disiapin teman-teman, karena biasanya pasti keluar. Ada lagi, apa rencana jangka panjang Anda setelah menyelesaikan studi? Kamu setelah studi mau jadi apa? Misal di sini ya, ada yang S1, ada yang S2. Misal yang S2 biasanya gini, S2, kamu S2 mau jadi dosen ya? Gitu. Nah, teman-teman silakan dipersiapkan. Jangan gugup. Intinya santai aja. Senatural mungkin. Gitu ya, Rek. Terus yang ketiga, bagaimana Anda berencana untuk berkontribusi kepada masyarakat atau negara setelah menyelesaikan studi? Nah, kontribusi apa nih yang akan diberikan? Jadi jangan jawab secara umum. Karena biasanya kalau orang-orang latihan mock up, itu nggak jadi dirinya sendiri. Biasanya jadi dirinya mentor. Jadi teman-teman harus jadi dirinya sendiri. Disiapkan apa motivasinya, rencana jangka panjangnya gimana, terus kontribusinya apa. Intinya dijawab sesuai dengan apa yang dituliskan di esai dan di rencana studi. Dan yang keempat, ini biasanya kan BIB ada juga tuh yang ke luar negeri. Nah, ini pertanyaannya salah satunya. Ini saya pernah nyoba apa ya, ngebimbing salah satu menti saya. Dan alhamdulillah beliau lolos ke Edinburgh BIB. Nah, ini salah satu yang katanya dia keluar, makanya saya tulis di sini kayak bagaimana Anda menilai kemampuan bahasa Inggris Anda? Nah, biasanya kalau TOEFL-nya tinggi, siap-siap dites ya, teman-teman. Kalau TOEFL-nya tinggi, nilainya juga siap-siap dites, apalagi para suyuh yang interview di BIB itu biasanya. Suyuh bahasa Arab, ada juga yang ahli bahasa Inggris, para profesor gitu ya. Dan apakah Anda siap menghadapi kehidupan akademis dan sosial di negara asing? Kalau kata award di BIB 2023, salah satu saudara kita yang lolos di Edinburgh itu, alhamdulillahnya dia keluar soal yang kayak gini. Dan makanya ini saya tuliskan di sini. Oke, boleh lanjut? Oke, tips and trick dari Ihda terkait apa aja sih, Da, yang tips dan trik dari kamu. Secara umum saya membaginya menjadi 4 ya, teman-teman. Pertama banget. Jadi sebelum daftar BIB, teman-teman harus riset. Risetnya tentang apa? Dan riset mendalam tentang universitas yang akan dituju dan program studi yang akan kamu tuju. Jadi, ibaratnya gini. Kalau sampean semuanya atau teman-teman semuanya nggak paham terkait universitas teman-teman, ayo mulai dicari saat ini. Buat nanti dituliskan di rencana studi dan di esainya teman-teman. Enggak sih, lebih kepada rencana studi, sorry. Jadi kalau teman-teman nanti dapat pertanyaan tentang universitas dan prodi, itu teman-teman sudah siap. Oke, bagaimana Saipul Anami terkait, oh kamu milih kampus A, kenapa harus kampus A? Gimana jurusan di kampus A? Setidaknya teman-teman semuanya udah paham betul. Oh ini Pak, saya memilih di kampus A karena kampus ini gini, gini, gini. Dan jurusan ini sangat sesuai dengan background saya kayak gini, gini, gini. Gitu ya, Rek ya. Terus yang kedua, prepare. Prepare semua dokumen dan berkas wajib secara teliti. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau misal ketinggalan, kalian semuanya nggak lolos administrasi. Jadi saya doakan semuanya, terutama ini paling penting prepare-nya di administrasi. Skolastik juga wajib prepare buat belajar soal. Substansi juga perbanyak mock up sama para awardee. Itu bakal mempermudah jalan teman-teman ke depannya. Ketiga, rencana studi. Jangan lupa ya, ini yang paling penting. Rencana studi itu sesuaikan sama visi misinya BIB. Gampangnya gitu aja. Jadi kalau udah sesuai sama visi misinya BIB, teman-teman akan ya gampang gitu. Karena nanti yang baca rencana studinya teman-teman, oh anak ini berarti memang sudah riset. Anak ini juga udah tahu visi misinya BIB itu kayak gimana. Nggak jauh-jauh kok sama visi misinya LPDP gitu ya, Rek ya. Terus ada juga esai. Esai itu sesuaikan sama background kamu. Jangan copy paste esainya orang lain. Jangan jadi diri orang lain. Jadi dirimu sendiri. Mbak Ihda, kadang banyak pertanyaan gini. Mbak Ihda, apakah kalau nulis esai itu harus secara formal? Apakah saya tidak boleh jadi diri saya sendiri? Kalau dari saya sendiri, jadi diri kamu sendiri. Yang penting nggak harus formal banget, tapi setidaknya saat para penginterview atau
beliau-beliau dari BIB melihat esai teman-teman, beliau paham siapa diri teman-teman, tapi juga dengan bahasa yang sangat santai, setidaknya sedikit baku gitulah. Jadi tahu alurnya kemana. Gitu ya guys. Oke, boleh lanjut. Oke, sedikit a little sweet. Jadi ini udah sampai akhir teman-teman. Saya harap nanti teman-teman boleh tanya-tanya. Kita sharing bareng Bang Nafi juga. Jadi ini sedikit dari saya. Ini foto pas saya wisuda S2 kemarin. Ini sama ayah, ibu, dan adik saya. Jadi bermimpilah yang tinggi karena Tuhan kelak akan memeluk mimpi-mimpi kita. Bermimpi itu gratis bagi siapapun yang rela berkorban dan berlelah berusaha sebelum mencapai keindahan hasilnya. Percayalah, gitu ya guys. Oke, sedikit demikian dari Ida Filsafat. Boleh lanjut lagi. Mm, 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 mm. Oke, terima kasih. Syukron kasiran jazakumullah khairan ahsanul jaza. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan boleh ditanyain ke kalau misal mau koreksi esai atau proofreading esai, rencana studi, boleh di email, boleh juga menghubungi saya di DM Ida Filsafat. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan mungkin saya kembalikan. Iya, terima kasih Mas Reza ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaiannya dan Kak. Ya, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Saya sudah paham ya tips dan triknya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, ya kita masuk ke sesi diskusi. Baiklah, selanjutnya saya masuk sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Untuk pertama, kami batasi 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah masuk satu dari kolom chat. Izin tanya Kak Nafik, untuk kontribusi yang akan kita lakukan sebaiknya melalui rentang waktu sejauh mana ya? Satu. Eh, ada lagi mungkin mau bertanya secara langsung, silakan. Kami buka sesi diskusi. Bebas. Wah, terkait. Mau bertanya, Baik, silakan. Silakan, Kak Umar Aferos. sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar. Iya, ini ada tukang sound lewat agak berisik. Oh iya. Iya, maaf. Ini Kak, saya mau bertanya kepada Kak Ihda ataupun Kak Nafik ya terkait persyaratan apa namanya sertifikat bahasa itu apakah dua-duanya harus dilampirkan bahasa Arab dan bahasa Inggris atau cukup dengan salah satunya gitu kan. Eh, misalkan di setiap jurusan kita harus memilih jurusan apapun harus dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Itu aja ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Umar. Satu lagi kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, silakan. Boleh via chat, boleh juga akan kami senang sekali juga ketika bertanya secara langsung. Oh, sudah ada ya? Sudah ada 3 pertanyaan, Kak. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, izin tanya Kak Nafik untuk kontribusi yang akan kita lakukan sebaiknya melalui rentang waktu sejauh mana ya? Silakan Kak Nafik. Oh, baik, terkait dengan kontribusi. Jadi dalam beasiswa ini kita harus menjelaskan nih. Jadi dalam menjelaskan kontribusi itu kita tidak boleh, tadi sudah disampaikan juga, tidak boleh menjelaskan kontribusi yang sifatnya general ya atau umum. Jadi harus spesifik. Misal nih, oh, saya ingin berkontribusi, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan sesuatu yang umum. Nah, kita harus misalkan nih, oh saya ingin mengadakan sebuah komunitas belajar bagi anak-anak di pinggiran
di pinggiran kota atau anak-anak terbelakang atau anak disabilitas, misal itu contoh kontribusinya. Kemudian apa kontribusi ini bisa apa harus dilakukan dalam jangka apa sih untuk indikator pengukurannya? Nah, terkait hal tersebut tidak ada ketentuan khusus ya teman-teman terkait rentan waktu. Namun yang perlu diperhatikan adalah kira-kira dengan kontribusi yang akan kita lakukan, kita harus mengetahui ini disampaikan kira-kira rentan waktu yang realistis dan terukur itu seperti apa. Misal teman-teman pengen membuat, misalkan tadi contohnya teman-teman bilang, oh saya ingin aktif membuat komunitas mengajar bagi anak-anak disabilitas. Nah itu kan mungkin sudah terukur ya waktunya atau realistisnya berapa sih untuk mencapai hal tersebut. Nah mungkin 6 bulan kah, 12 bulan kah, itu seperti itu. Yang penting rentan waktu itu realistis dan terukur ya teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana penanya sudah cukup ya penjelasannya? Dari spesifiknya bertanya kepada Kak Nufik. Mungkin ada tambahan dari Kak Ida di pertanyaan yang pertama tadi terkait kontribusi. Iya, baik, terima kasih Bang Gufron. Jadi kalau terkait kontribusi yang akan ditulis di esai gitu ya, yang tadi ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Kontribusi yang akan kita lakukan. Oh, yang akan dilakukan. Jadi begini, Hmm. kalau saran dari saya, rentan waktu sejauh mana? Jadi gini teman-teman, kalau kontribusinya akan teman-teman lakukan, kalau saran dari saya itu yang kayak gini. Misal kita buat contoh yang akan sampean lakukan sekarang, saat ini, misal nanti diterima sebagai award di BIB, itu akan ngapain aja. Kontribusi yang akan sampean lakukan tentunya kan juga akan kuliah, akan melakukan penelitian artikel, atau akan menulis artikel, sorry, atau akan melakukan penelitian atau apa gitu. Terus nanti kontribusi setelah lulus, itu mau ngapain. Kayak gitu sih, kalau dari saya ya, kontribusi yang akan dilakukan tulis kayak gitu sih. Kayak yang saat ini mau ngapain, nanti setelah lulus mau ngapain. Jadi ada ada ritme waktunya gitu. Jadi kayak dibagi aja, misal saat ini mau ngapain, nanti 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 ke depan mau ngapain. Jadi kontribusinya kalau saran dari saya dibagi kayak gitu. Mungkin agar bisa lebih rinci. Gitu aja sih, Bang Gufron dari saya. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Tadi lanjut di pertanyaan yang kedua dari Kak Umar Aferos Khotib tentang tadi Kak masalah eh, sertifikat bahasa itu apakah wajib dua-duanya atau hanya salah satu seperti itu. Mungkin dijawab dulu kepada Kak Nafik silahkan. Untuk peraturan saat ini apa namanya ada beberapa ketentuan ya terkait dengan sertifikat bahasa. Jadi cukup salah satu teman-teman. Jadi untuk salah satu, jadi bisa menggunakan sertifikat. Namun ada edaran resmi ya terkait standarisasi sertifikat untuk kayak seperti bahasa Inggris apa saja yang diperbolehkan. Sertifikat TOEFL-nya itu yang diluncurkan oleh IEF. Kemudian ada sertifikat bahasa Arab dari PTKIN. Jadi memilih salah satu. Nah, peruntukannya untuk siapa aja sih kalau di peraturan itu tertulis ya bagi teman-teman yang memilih program studi terkait agama bisa menggunakan opsi sertifikat TOEFL atau bahasa Arab. Seperti itu. Hmm. Ya cukup jelas ya untuk sertifikat itu. Nanti masalah ketentuannya harus lebih ini lagi up to date ya, up to date karena eh, peraturan dari zaman Kak Nafik dan Kak Hida dan mungkin ada sedikit berbeda dengan dasar. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan yang sudah terkumpul di obrolan di chat Zoom. Eh, saya bacakan ya Kak. Untuk dari Kak Zumar Imam Mustaqim. Ada orangnya ya. Halo Kak Zumar, bisa dengar suara saya ya? Kak Ida Filzabatin, bagaimana istilahnya kalau buat essay template-nya dari AI gimana ya? Jadi AI-nya buatin outline dan peserta tinggal mengisi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Gimana Kak Ida? Silakan.
dari AI di outline-nya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya Umar ya. Jadi saran saya jangan pakai AI ya. Karena AI itu ketahuan, bisa kedetek nanti. Apalagi bahasa-bahasa AI. Jadi saran saya natural aja. Kita tulis sesuai dengan kemampuan alamiah kita. Jadi jangan ada walaupun itu cuma outline atau apa, tinggal masukin pengalaman enggak, jangan. Karena bahasa AI sama bahasa kita sendiri itu sangat jauh berbeda dan itu nanti pasti kedetek. Jadi saran saya kalau AI kayak cuma buat misal teman-teman buntu gitu ya, menulis apa aja. Jadi ada tuh sarannya gimana aja gitu. Tapi nanti tetap harus ditulis dengan bahasanya teman-teman sendiri. Itu kalau dari saya, Bang Ufron. Jadi Oh iya, big no, jangan minta buatin chat GPT atau apapun itu, jangan ya teman-teman gitu. iya betul. Ya dari Kak Nafik ada tambahan nggak perihal template dari AI ini, nulis isai. Gimana ini Kak Nafik? Template ya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin kita tetap menulis dengan tulisan tangan. Saya biasanya akan memberikan beberapa referensi atau memberikan beberapa ide. Misalkan teman-teman bingung nih, ide mau menulis apa namanya, hmm, penyusunan atau esainya biar struktur bagus itu bagaimana. Nah, boleh teman-teman meminta saran untuk berdiskusi dengan AI. Jadi jadikan AI jadi teman diskusi ya teman-teman. Oh, saya pengen diskusi ataupun saya punya jadi AI ini teman-teman misalkan sudah menulis esai, kemudian teman-teman disubmit di misalkan atau ChatGPT atau DeepSeek atau yang lainnya, misalkan di upload, submit, kemudian bisa direview. Kira-kira suruh AI untuk mereview essay yang telah kita buat nih. Kira-kira kekurangannya apa saja ya review. Ya nanti dari pendapat itu kita bisa pertimbangkan apakah sesuai atau tidak seperti itu. Intinya kita tidak boleh terlalu mengandalkan hal-hal tersebut ya. Tetap harus. Hmm. Ya, boleh teman-teman misalkan apa namanya. Jadi penggunaan AI itu harus dibatasi ya. Jadi misalkan teman-teman membutuhkan ide atau teman-teman atau diskusi bisa menggunakan AI buat operasional kalau tidak ada teman. Tapi lebih bagus teman-teman punya mentor atau teman yang sudah jadi award di beasiswa. Nah itu lebih bagus. Nanti bisa direview AI apa hasil dari karya atau esainya sendiri seperti itu. Oke, baik, sangat menarik tipsnya ya. Tadi Kak Ida jangan pakai AI ya, mungkin akan kalau kedeteksi ya. Kemudian Kak Nafik, Iya. AI berdiskusi aja. Jadi intinya kan kita tidak mengandalkan AI. Heeh. Tadi Kak Muhammad Manarul eh, angkat tangan ya, silakan. Mau bertanya langsung, silakan Kak Manarul ya, silakan Kak. Selamat siang untuk teman-teman semuanya juga. Terima kasih untuk Mas Moderator dan pemateri kita. Perkenalkan nama saya Muhammad Manarul. Ini saya mau bertanya terkait ini Kak. Kan ada surat rekomendasi akademisi itu Kak. Nah itu kira-kira tuh seberapa pengaruhnya untuk kelanjutan kita dalam ini untuk apa BIP-nya ini. Nanti Kak, apakah seumpama kan saya ini teknik itu seumpama satunya itu dari kaprodi saya gitu, terus yang satunya dari kayak ketua Kemenak daerah atau gimana tuh mempengaruhi banget apa enggak? Mungkin cukup, terima kasih. Oke, baik Kak Manarul, terima kasih atas pertanyaannya. Ini urgent banget ini ternyata ya. Rekomendasi, eh, uang pusat kan kalau bahasa Jawanya ya. Harus ada rekomendasi nggak sama uang pusat? Silakan Kak Nafik ditanggapi itu. Sebenarnya tidak ada regulasi terkait dengan rekomendasi harus siapa saja. Yang penting kan di situ tertera rekomendasi dari akademisi atau dosen pembimbing ya. Nah, selagi teman-teman memiliki dua rekomendasi dari ataupun tokoh agama, di situ kan sudah tertera. Jadi, kalau sudah memenuhi rekomendasi tersebut, teman-teman dipastikan lolos ya. Artinya sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera di peraturan entah itu berkas apapun itu kalau teman-teman mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada di peraturan di buku panduan pasti lolos teman-teman ya. Nanti masalah kayak eh, masalah apa potensi atau persentase kelolosannya terhubung ya itu sebenarnya
itu tergantung pada teman-teman sekalian ya, biar nanti bisa melewati tahap kedua dan ketiga itu kan tergantung pada diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Nafik. Kak Ida, silakan menambahkan tadi terkait eh, rekomendasi orang pusat bobotnya bagaimana, pengaruhnya bagaimana di administrasi Oke, itu baik. bagaimana? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau dari saya sendiri, tambahannya seperti ini ya, Bang Manarul. Aslinya, apakah rekomendasi itu mempengaruhi? Kalau dari saya, berpengaruh. Karena ada di lapangan beberapa prekom itu benar-benar dihubungin. Apakah benar merekomkan saudara Muhammad Manarul Hidayat ini untuk daftar BIB? Jadi, saran saya kepada Bang Manarul dan semua teman-teman di sini, eh eh, apa uang pusat, walaupun uang pusat yang rekom, tapi kalau misal nggak deket-deket banget, saran saya jangan. Jadi better entah itu siapapun ya, walaupun itu kaprodi atau dosen pembimbing skripsi atau misal satunya dari dekan atau apa, usahakan prekom teman-teman itu yang benar-benar tahu siapa teman-teman itu. Jadi untuk mengantisipasi bahwasanya nanti misal dikontak langsung itu jadinya nggak hanya formalitas aja. Jadi saya juga, maaf ya Bang Gufron, ini sedikit banyak. Saya juga merekomendasikan kepada adik-adik saya dan kepada teman-teman yang ngechat saya kayak, Mbak Ida minta ini gimana ya, ini gimana ya untuk surat rekomendasi. Jadi saran saya nggak perlu mulu-mulu entah itu rektor UIN Malang atau apa, karena berhubung saya UIN Malang ya. Tapi kalau misal kamu dapat rekomendasi dari Rektor UIN Malang atau Uang Pusat, tapi beliaunya nggak tahu kamu, ya percuma gitu loh. Untuk Hmm. mengantisipasi nanti misal dikontak beneran, misal kenal nggak ini siapa Manarul ini? Hah, siapa ya Pak? Nah, tak ditakutkan kayak gitu. Karena kebetulan profesor saya dikontak beneran, Bang, gitu. Jadi profesor saya bener-bener dihubungin sama BIB. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Jadi usahakan yang tahu siapa diri teman-teman, yang bener-bener dekat, punya kedekatan emosional, atau memang pernah kerja sama, atau pernah dibimbing skripsi. Jadi misal nanti mengantisipasi saat ditanya, oh iya, ini saya beneran ngerekom Manarul. Jadi bisa ngasih nilai plus lah gitu. Tapi kalau nggak dikontak ya it's okay. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Jadi kita antisipasi baik-baiknya aja gitu. Terima kasih. Baik, baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya cukup jelas ya tadi penanya. Eh, karena memang eh, intinya kita tahu lah ya, dan orang itu tahu kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak dari kolom chat. Kak, izin bertanya, kalau sudah selesai yudisium dan sebagainya, tapi ijazah belum bisa keluar di bulan ini. Mungkin dia akan dari Kak Hilda ini ya. Apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Nafik ditanggapi. Surat keterangan lulus bisa diterima ya teman-teman ya. Nanti dilampirkan dengan apa namanya di transkrip nilai juga. Hmm. Oke, dari Kak Hilda ada tambahan silakan. Kak Ida. Eh gini ya Bang, kalau kalau nggak salah di syaratnya sekarang harus ijazah ya. Nah kalau di angkatan pertama dulu saya sama Bang Nafi itu saya pakai SKL bisa. Tapi kalau angkatan sekarang kayaknya di syaratnya harus ijazah. Jadi better ijazah sih kalau dari saya. Gitu. Atau gimana Bang Nafi? Kalau di apa namanya ya? Kalau di panduan nih tertera tulisan apa ya? Bisa ya SKL ya? Ijazah atau surat tanda tamat belajar. Itu mungkin bisa Oh, diartikan oke apa oke. ya? Berarti insya Allah bisa. Nggak apa-apa, Iya coba aja kalau gitu. insya Allah bisa Karena dicoba dulu ya saya dulu teman-teman. juga pakai SKL. Oh, Karena saya dulu ya, juga belum Kak. wisuda, udah daftar. Oh Oke. ya, benar. Ternyata ada apa? Langsung fakta empiris dari Kak Ida ini. Langsung ke SKL. Selanjutnya eh, dari Kak Ahmad. Kak mau nanya, untuk BIP sendiri kok di pengumumannya misal di skolastiknya tidak dirinci nilai dan passing grade-nya. Cuma informasi lolos atau tidak, jadi nggak tahu nilai kita buat evaluasi. Oh,
Bagaimana nih Kak? Dari Kak Ahmad. Jadi dia tentang nilai skolastik. Ini nggak tahu nilainya tidak dirinci dan passing grade. Oh, pengumuman nilai dan passing grade-nya itu tidak diketahui. Itu ya dari Kak Ahmad. Kak Ahmad hadir di sini, coba bisa angkat bicara Kak Ahmad. Ahmad siapa? Ada Kak Ahmad? Oke. Saya kan bisa tanggapi. Orangnya belum ada ini. Atau saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Eh, di bentar. Lanjut kita dari pertanyaan Kak Ingrid Laila. Kak izin bertanya, saat sekarang saya masih terkendala tanggung jawab yang ada di pesantren. Kalau misalnya saya daftar sekarang, apakah bisa masuk kuliah dimulai di semester genap? Minta solusinya. Oh, bagaimana Kak Nafik? Silakan ditanggapi. Jadi dia di pesantren, kemudian apakah dia bisa daftar secepatnya atau bagaimana? Untuk ini kan semester genap, ya kan ini proses pendaftarannya lama ya. Kita daftar ini paling nanti kalau pasca sarjana entah S2 S3 itu mulai kuliahnya di semester selanjutnya awal tahun. Di situ untuk di buku panduan tahun masuk dan lain sebagainya di situ sudah ada ya. Kira-kira kapan sih atau maksimal kita harus mendapatkan LOA? Kakaknya kalau boleh tahu untuk S1 atau S2 atau S3 ya? Karena untuk Ya kalau Kak Ingrid S1 itu silakan. Mau untuk daftar S1 S2, Kak. oh S2 ya. Oh, Iya. oke Kak Jadi Ingrid. teman-teman kalau S2 nanti bisa daftar di tahun ini nanti untuk kuliahnya di semester di tahun depannya atau mendaftar kuliah di pertengahan semester. Yang penting tidak melampaui eh, waktu maksimal kita mendapatkan LOA atau keterima di kampus. Namun terkadang ya yang perlu diperhatikan, mungkin ada beberapa perubahan regulasi ketika kita nanti sudah mendapatkan beasiswa BIB atau misalkan tiba-tiba ada peraturan, oh kalian harus masuk pada semester ini misalkan. Nah itu memungkinkan hal itu terjadi ya teman-teman. Jadi nantinya. Terima kasih. Oke baik Kak. Kak Ihda ada tambahan Kak Ihda? Silakan Kak. Sama Bang. Jadi eh, eh, sama kalau dari saya. Jadi kalau Oke baik. Kita lanjut ke misal pertanyaan nggak selanjutnya. harus nggak harus langsung Oh ya. Jadi nanti Kak Ingrid ya, dari kita lulus seleksi BIB, nah kita ada kasih waktu untuk mendaftar ke kampus yang nanti dapat LOA itu. Eh, dari Kak Siti Maisaro, izin bertanya Kak, di format BIB itu untuk rencana studi dan esai, yaitu salah satunya adalah alasan pemilihan bidang studi. Nah, apakah boleh jika isi dan bahasa sama di rencana studi dan personal statement? Kemudian dalam mendeskripsikan topik, tesis, apakah dirinci isinya harus seperti apa? Atau cukup ditulis sekedar rencana topik saja? Terima kasih. Ini tentang ini Kak, tentang apa? Rencana studi dan esai. Silakan Kak langsung. Terkait dengan rencana studi dan esai, jadi alasan apa nanti bisa itu kan saling berkaitan ya, tidak apa-apa misalkan ada bahasa yang sama. Jadi alasan pengambilan studi itu berlandaskan pertama itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan seperti ini, teman-teman, misalkan alasan memilih studi itu berbanding lurus dengan alasan kita ingin mendapatkan beasiswa. Misalkan saya ingin mendapatkan beasiswa, saya ingin membantu mengembangkan, misalkan eh, membantu meningkatkan pendidikan di kampung saya, misalkan. Karenanya nanti yang jurusan yang dikembangkan, eh,
pemilihan studinya ya studi pendidikan, atau teman-teman ingin mengembangkan wisata di kampung saya, ada wisata nih, saya ingin berkontribusi dan membutuhkan ilmu tambahan yang nanti akan saya terapkan atau ilmu saya terapkan di tempat atau desa saya. Nah, maka studi yang dipilih berbanding lurus yaitu studi pariwisata seperti itu. Kemudian tadi terakhir apa ya? Eh, Tesis. Mendeskripsikan topik Iya. tesisnya. Topik tesis itu yang penting teman-teman punya apa namanya, singkat saja ya, punya permasalahan, kemudian tujuan penelitian, kemudian setelah tujuan penelitian jelaskan teori metodologi secara singkat, dan nanti apa kira-kira hasil keluaran dari penelitian tersebut seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nafi. Kak Ida, silakan tambahannya. Iya baik, terima kasih. Kalau dari Bang Nafi udah jelas ya Bang, tapi di sini ada Oke, tambahan dari Siti Maisaro itu kan ada pertanyaan tambahan seperti ini ya. Kalau disiplin keilmuan, apakah kita harus menjelaskan secara rinci bagaimana pembelajaran di kampus tujuan, atau kita memilih disiplin keilmuan yang relevan dengan isi dari personal statement? Kalau dari saya sendiri, secara general aja, nggak perlu secara rinci karena setidaknya teman-teman itu tahu secara garis besar kampus yang dituju itu kayak gimana, prodi yang dituju itu kayak gimana, atau disiplin keilmuan yang akan teman-teman tuju di jurusan dan di kampus itu seperti apa. Itu cukup secara general aja, karena tentunya hal tersebut informasi-informasinya kan teman-teman kan belum pernah tuh kuliah di situ, jadi juga tidak bakal tahu secara rinci bagaimana gitu. Jadi secara general aja nggak apa-apa, setidaknya untuk eh, sesuai mengamankan diri lah untuk ditulis di esai atau di rencana studinya teman-teman gitu. Terima oke, kasih. baik, terima kasih Kak. Ini yang lebih penting lagi nih pertanyaan nih dari Kak Ahmad. Untuk wawancara, kita sudah mempersiapkannya segala halnya. Tapi pas wawancara ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar perkiraan kita. Dan sehingga kita down mental kita. Kemudian pikiran kita jadi nggak fokus. Bagaimana ini cara mengatasinya? Silahkan Kak Indah terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya untuk Kak Ahmad. Gimana cara mengatasi saat sebelumnya kita itu udah prepare sebaik mungkin, Mbak Ida atau Ida. Tapi ternyata saat waktunya interview itu ngeblank. Gini, terkadang ini itu dianggap sepele oleh kebanyakan orang, tapi saya membuktikannya ini sangat worth it gitu loh. Jadi sangat berpengaruh. Jadi sebelum teman-teman nantinya udah persiapan banyak banget, udah latihan mock up sama para mentor-mentor hebat, udah tahu, udah nguasai bener-bener nih. Caranya, kenapa saya bilang ini sangat berpengaruh untuk interview kita nantinya? Gini, perlu ditanamkan satu mindset bahwasanya penginterview semuanya itu baik. Penginterview itu nggak ada yang jahat. Jadi kalau kita udah bermindset bahwasanya penginterview itu baik, insya Allah itu akan sesuai dengan mindset kita atau pikiran kita. Karena aslinya penginterview itu nggak peduli gitu loh. Beliau itu nggak peduli gimana kamu atau gimana kamu, karena beliau juga kan hanya menjalankan tugas. Tapi setidaknya beliau itu just only know, hanya ingin tahu aja gimana sih sosok Ahmad ini, gimana sih, apakah dia cocok buat jadi penerima beasiswa. Nah kalau kita udah punya mindset bahwasanya para penginterview itu baik, insya Allah kita itu bakal tenang Bang Ahmad gitu ya. Jadi tanamkan ketenangan itu dulu dan taruh mindset bahwasanya penginterview itu baik dan itu hanya ingin tahu saya itu gimana. Apabila kita udah nuliskan secara jujur, insya Allah juga bakal ngalir. Dan satu lagi sih, pengalaman dari saya yang pernah gagal di seleksi substansinya LPDP, eh, hati-hati sama psikolog ya. Entah itu psikolog di LPDP atau di BIB, biasanya psikolog itu menjebak. Jadi terkadang itu ada menggiring opini, termasuk menggiring opini ke kekurangan kita atau pengalaman-pengalaman kita yang kurang berkenan, atau biasanya juga psikolog itu memancing kita untuk overconfidence. Tadi Bang Nafi kan udah menyampaikan, pede boleh, tapi jangan terlalu overconfidence. Jadi hati-hati di situnya. Jadi hati-hati aja, pokoknya jadi diri diri teman-teman sendiri, santai, bawa santai aja. Dan jangan, misal kalau saya ini kan pribadinya kan
orangnya suka senyum gitu ya. Terus misal kalau Hmm. ngomong kan smiling voice. Tapi kalau teman-teman usahakan jangan kaku, santai aja. Jadi diri sendiri aja, kayak ngobrol. Anggap aja ini teman baru saya. Beliau ini cuma hanya ingin tahu saya gimana. Dan saya cuma jelasin apa yang saya tulis, apa diri saya sebenarnya. Saya udah pede, saya mau jadi calon awardee. Jadi tunjukkan kepedean itu, tapi jangan terlalu over. Dan tenang, kuncinya tenang dan mindset baik. Gitu ya untuk Kak Ahmad, semoga bermanfaat. Terima kasih. Gitu Bang Gufron. Eh, Baik, terima kasih Kak Ida. Ada tambahan dari Kak Nafik, silahkan kami berikan waktu. Sedikit dari saya untuk menangani masalah ketika kita wawancara tersebut. Yang terpenting adalah kalau dari saya kita tetap harus mempersiapkan diri ya dengan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ada. Jadi kita fokus ke persiapan saja, mungkin itu. Jadi kita maksimalkan persiapan. Jika ada hal yang tidak terduga nanti terjadi, itu hal yang sudah pasti ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa, itu sudah sesuatu hukum alam ketika kita wawancara ada pertanyaan yang mungkin kita bisa nge-freeze di situ, jadi nggak bisa apa-apa. Jadi kita bisa nanti kalau gitu eh, teman-teman bisa memilih dua opsi untuk diam atau ketika diam nanti biasanya reviewer akan melanjutkan ke tahap pertanyaan selanjutnya atau menjawab berusaha menjawab pertanyaan tersebut seperti itu. Baik, terima kasih tipsnya Kak Ida dan Kak Nafik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih ada beberapa ini. Ini juga penting ini. Bertanya betul tertulis beberapa Kak Nafik. Jika kita mendaftar reguler, kan ada 3 universitas yang kita pilih. Nah, ketika membuat istai, apakah kita masukkan 3 nama universitas itu dan alasan memilihnya? Hmm, Silakan Kak Nafik. Teman-teman bisa menjelaskan secara singkat saja alasan kenapa mengelis ke Universitas A. Teman-teman, misalkan saya memilih Universitas A, kemudian jelaskan kenapa dia berada nomor satu, kemudian yang kedua, posisi pilihan kedua Universitas B, jelaskan, dan kemudian posisi Universitas ketiga jelaskan. Itu. Atau kalau teman-teman sudah tidak ada keraguan memilih universitas, ya bisa saja universitas cukup memilih dua universitas. Kemudian itu kalau itu opsional ya, atau teman-teman bisa menuliskan tujuan kampus utamanya saja seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nafik. Ada tambahan dari Kak Ida? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, terkadang ini jadi pertanyaan umum ya. Jadi teman-teman, kalau misal itu kan milih 3 kampus. Nah, apakah itu harus dipilih tiga-tiganya? Itu emang udah benar, teman-teman, jawaban dari Bang Nafi. Tapi untuk yang ditulis, entah itu di rencana studi atau di esai atau ya itulah di pokoknya punyanya teman-teman itu, apakah harus ditulis tiga-tiganya, Kak Ida atau Bang Nafi, kampusnya? Gini, kalau tips dari saya, cukup tulis yang utama, yang ingin teman-teman tuju. Nah, nanti biasanya nanti akan dikejar sama penginterview. Oh, tapi di sini kamu milih ada 3 kampus ya. Nah, tapi teman-teman harus udah nyiapin nih plan B, plan C-nya untuk menjawab. Oh iya, Bapak, misal setidaknya teman-teman benar-benar menguasai kampus yang pertama. Dan mungkin nanti bisa dikasih penguat bahwasanya, oh saya ini sangat benar-benar tahu nih Pak, kampus pertama gimana. Dan itu kan udah ditulis di rencana studi teman-teman ya, misal ya. Jadinya saya menulisnya di rencana studi itu ini, jadi nggak ngelambiar. Tapi kalau misal mau ditulis semua, it's okay. Tapi kalau dari saya, biasanya saya cuma nulis intinya aja. Karena saya kemarin juga milih 3 kampus, saya nulis intinya, dan biasanya juga akan dikejar pertanyaan. Yang kedua, yang ketiga gimana Ida gitu. Yang penting siapkan jawaban. Sebaik mungkin. Gitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida dan Kak Nafik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Umar. Dan nanti disambung dengan Kak Safira Rahma. Dari Kak Umar terlebih dahulu. Sertifikat bahasa Arab menjadi opsional saja atau kewajiban juga seperti TOEFL. Soalnya dari bahasa Arab saya kurang mencukupi nilainya dibanding TOEFL. Itu dari Kak Umar. Terus dari Kak Safira, Kak izin tanya, tesnya TOEFL dan TOEFL yang diakui itu tesnya di mana, Kak? Baik, silahkan Kak Ida terlebih dahulu dari pertanyaan.
Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya, apakah kalau misal ambil jurusan keagamaan harus TOEFL, IHDA? Enggak. Jadi pakai TOEFL ITP aja nggak apa-apa. Karena nggak semuanya itu bisa bahasa Arab. Karena teman-teman saya sendiri aja yang tes TOEFL itu sulit, guys. Buat dapat 500 itu, oh, sangat sulit gitu loh. Jadi santai aja. Kalau misal mau pakai TOEFL ITP itu udah mencukupi kok, udah mencukupi kriteria. Tapi kenapa Kak Ida di situ harus pakai TOEFL juga? Ibaratnya itu kayak pelengkap gitu lah. Tapi yang tanya tentang TOEFL ini tadi ya harus siap-siap juga nih. Kalau misal skor TOEFL-nya tinggi siap-siap. Nanti kalau misal hanya introduce atau perkenalan itu biasanya juga ada selip-selipan bahasa Inggris itu biasanya ada. Jadi aman, insya Allah aman. Nah, terus kalau tes TOEFL ITP itu harus yang di lembaga yang kerjasama sama ITP, Kak. Apa Bang Gufron itu namanya? Yang kerjasama sama ITP itu apa? Aku kok lupa. ETS. Eh, Iya, ya pokoknya harus ETS. terindeks ETS, Educational Testing Service. Jadi cari nanti jangan ecek-ecek, jangan nyari lembaga bahasa yang ecek-ecek karena banyak banget yang gugur di administrasi karena uploadnya itu TOEFL-nya bukan TOEFL ITP. Hati-hati, TOEFL ITP itu harganya 500 ke atas. Bukan yang cuma 100.000 atau yang gratis, itu bukan ya teman-teman. Tidak ada. Nah, kalau TOEFL itu pastikan di Pusat Bahasa PTKIN. Kebetulan saya mengajar di Pusat Bahasa. Jadi, Hmm. jadi teman-teman kalau mau disambungkan, nanti saya sambungkan ke Pusat Bahasa UIN Malang. Sudah banyak banget Bang Gufron dan teman-teman semuanya yang tes di Pusat Bahasa UIN Malang terkait TOEFL-nya. Atau mungkin di UIN atau di PTKIN yang ada TOEFL-nya. Itu bisa. Gitu ya, Kak. Terima kasih dari saya, Bang. Baik, terima kasih Kak Ida. Ada yang sudah angkat tangan ya Kak tadi. Maaf ya Kak ya Rayun Syah ya. Silakan Kak Rayun Syah pertanyaannya. Oke, sebelumnya apakah suara saya kedengaran, Pak Moderator? Terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama salam hormat disampaikan kepada pemateri, Kak Napik dan Kak Ida. Kemudian salam hormat disampaikan kepada moderator dan seluruh teman-teman semua yang ada dalam Zoom Meet ini. Jadi pertanyaannya, yang pertama Kak, seberapa lama persiapan kita untuk belajar ya, agar bisa nantinya berhasil dalam seleksi beasiswa BIB ini Kak. Itu yang pertama Kak. Kemudian yang kedua, sejauh mana penguasaan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris itu, yang diperhatikan dalam beasiswa BIB ini Kak. Mungkin elemen-elemen apa saja yang harus kita kuasai dalam bahasa Inggris. Mungkin hanya sekian Kak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya yang sangat menarik ya. Terkait persiapan Kak. Silakan Kak. Nafik terlebih dahulu tadi. Pertama persiapan, yang kedua eh, bahasa berarti ya Kak. Silakan Kak Nafik terlebih dahulu. Untuk waktu persiapan itu kan sebenarnya tidak ada waktu terkhusus atau waktu tertentu, itu kan apa namanya, kembali lagi ke masing-masing para calon pendaftar beasiswa. Namun yang terpenting adalah kita dalam mendaftar beasiswa tidak bisa apa mendaftar dengan persiapan yang singkat ya teman-teman. Jadi harus ada persiapan beberapa bulan sebelumnya. Alangkah ketika kita persiapannya lebih panjang dan maksimal itu lebih bagus. Itu saja dari saya. Pun untuk bahasa ya, Hmm, Iya, persiapan bahasa itu gimana teh, Mas Burhan? ya persiapan persiapan untuk apa saja elemen-elemen bahasa yang harus diperdalam. Itu ya Kak yang harusan. Kak Untuk Rayun Syah ya. bahasa, kalau teman-teman ingin misalkan punya bahasa itu kan dipersyaratkan bagi kita untuk administrasi. Oleh karenanya teman-teman ya harus mempersiapkan diri untuk tes ya, tes bahasa, entah TOEFL atau TOEFL, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya mungkin kira-kira teman-teman nih kira-kira menguasainya di mana ketika belajar itu lebih cepat di mana. Silahkan pilih salah satu, kemudian persiapkan fokus untuk tes. Jadi kan bahasa, kalau pembelajaran bahasa itu kan banyak ya cabangnya. Jadi teman-teman bisa fokus misalkan khusus persiapan tes TOEFL misalkan. Nah, fokuskan di situ sampai ketika nanti tes nilai teman-teman cukup sesuai dengan ketentuan yang ada, baru nanti daftar seperti itu.
Baik, terima kasih Kak Nafi. Kak Aida, silakan tambahannya. Ah iya, sorry Bang, tadi apa aja persiapan? Persiapan waktu persiapan idealnya bagaimana, kemudian Mm-mm. terkait bahasa, elemen apa saja yang harus diperdalam. Oh iya, kalau dari saya sendiri persiapannya itu idealnya aslinya jauh-jauh hari, Kak Rayun saya. Tapi kalau misal saat ini mau persiapan, nggak ada kata terlambat, masih ada waktu. Karena saya dulu juga pas submitnya itu mepet. Tapi jangan jangan H-1 banget ya. Jadi hati-hati karena servernya BIB itu sering down gitu. Jadi persiapannya mulai dari sekarang nggak apa-apa kok. Nanti mulai ngerancang rencana studinya gimana, esainya kayak gimana gitu. Yang paling penting TOEFL atau TOEFL itu juga udah mencukupi nilainya, itu insya Allah udah aman gitu ya. Terus apa lagi tadi? Itu ya Kak ya. Intinya Ya udah, itu aja. itu aja. Itu dari saya Kak Rayunsa. Semangat. Eh, ini pertanyaan terakhir nih yang kita bahas ya, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terbahas, nanti bisa chat pribadi atau bisa menghubungi via IG dari para mentor ya. Terakhir ini dari Kak Ahmad juga. Misal kita sedang dalam mendaftar LPDP sambil menunggu jadwal. Kita juga daftar BIB buat jaga-jaga kalau LPDP nggak lolos. Bagaimana kira-kira sarannya? Jadi dia pemburu beasiswa benar-benar ini, daftar LPDP dan BIB. Bagaimana? Silakan Kak Ida terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sangat sangat itu ya, pejuang beasiswa banget. Betul. Iya, nggak apa-apa. Saya sangat mendukung. Jadi gini Kak, apakah nggak apa-apa kalau daftar LPDP terus juga daftar BIB? Jawabannya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misal dinyatakan lolos keduanya, harus mengundurkan diri salah satu gitu. Jadi nggak boleh diambil keduanya karena dana pendanaan apa ya sumber pendanaannya maksud saya sama gitu. Dari LPDP dua-duanya. BIB juga dari LPDP uangnya gitu loh. Jadi harus mengundurkan diri salah satu. Apakah berpengaruh terhadap kelulusan? Enggak kok. Karena sistem penseleksinya beda. Dan kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena di angkatan saya sama Bang Nafi itu ada yang daftar LPDP sama BIB teman saya Bang siapa gitu. Saya lupa pokoknya dulu pernah sharing dan akhirnya beliau mengundurkan diri salah satu dan memilih salah satu. Gitu. Jadi aman insya Terima Allah. kasih. Gitu Bang. Silakan Kak Nafik menambahkan sedikit, ya apa-apa. Banyak alhamdulillah. Hmm. Oke, sedikit dari saya, teman-teman yang mau mengambil dua beasiswa sekaligus itu diperbolehkan, namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Nanti kan misalkan nih, teman-teman akan mendaftar beasiswa dua-duanya. Namun jika kemudian lolos, syukur-syukur lolos keduanya. Namun jika kita apa namanya kita menolak salah satu beasiswa yang telah kita daftar itu selasa, eh, tapi apa ya nanti khawatir kita akan itu kan otomatis misalkan sudah lulus dua-duanya dari LPDP dan BIB misalkan kita memilih LPDP dan BIB-nya kita reject atau kita tolak ya. Jadi setelah proses yang kita sendiri melakukan itu kemudian kita tolak secara langsung, ya tidak ada peraturan atau regulasi secara khusus yang melarang hal tersebut ketika kita memilih salah satu. Namun sepertinya nanti kita akan seperti kurang etis ya teman-teman ya. Karena mungkin karena kuota itu kan terbatas. Mungkin kuota yang harus kita isi itu kan punya ada teman punya orang lain juga. Tapi meskipun biasa seperti itu, biasanya BIB kalau ada orang yang misalkan dinyatakan lolos dan dia tidak berkenan nanti akan digantikan oleh yang lain. Tidak apa-apa teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ida, Kak Nafik atas penjelasannya. Dan mohon maaf untuk sesi diskusi hari ini atau malam ini kita cukupkan. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang hadir khususnya yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada eh, para wardi BIB, satunya Kak Nafik dan Kak Ida. Jadi eh, mengisi webinar pada malam hari ini. Selanjutnya kami
Kurang lebihnya mohon maaf, Mary. Mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya.